Selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar Menganalisis Isi Debat. Pada hari ini kita akan belajar bersama Debat Indah untuk kelas 10 semester genap. Sebelum kita bersama-sama mengkaji lebih lanjut bagaimana debat, kita akan melihat yang pertama adalah indikator, silahkan dibaca. Oke, kita lanjutkan dengan tujuan. Dalam pembelajaran ini, dua hal itu saya harap kita pahami semua sehingga kita dapat belajar dengan tujuan yang jelas dan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk lebih memahami bagaimana debat, kita akan bersama-sama menyaksikan praktek drama sederhana bahwa debat itu seringkali terjadi dalam keseharian kita. Selamat menyaksikan. Tahun 2020 dunia mengalami guncangan yang hebat karena virus COVID-19. Karena telah menyebar di 187 negara dan sebanyak 2.403.963 penduduk dunia menderita sehingga dunia berada dalam status pandemi COVID-19. Banyak hal berubah di semua aspek kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan terkecuali pendidikan juga terkena imbasnya. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk belajar dan bekerja dari rumah. Hal itu juga dialami oleh Nelly dan Dina yang harus belajar dari rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim mengambil sebuah keputusan berkaitan instruksi belajar di rumah agar guru dan peserta didik tetap produktif, yaitu dengan membuat revisi penggunaan dana bantuan sekolah, operasional sekolah atau BOS digunakan untuk membeli kebutuhan penting. Kebutuhan penting tersebut merupakan kebutuhan yang dapat mencegah tertularnya virus corona seperti hand sanitizer, masker, cairan disinfektan, alat-alat kebersihan, serta pembiayaan pembelajaran daring atau jarak jauh. Kepala Sekolah Dina dan Nelly melaksanakan instruksi tersebut dengan memberi paket anti COVID-19 yang berupa masker, vitamin C, cairan disinfektan. Setiap siswa diizinkan untuk mengambil paket anti COVID-19, namun tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkerumun. Tibalah Dina di sekolah. Permisi Bu, selamat pagi Bu Clarita. Iya, Dina udah datang. Cuma kamu mau pakai masker. Saya nggak punya masker Bu. Oh, kamu cuci tangan belum? Belum Bu. Cuci tangan dulu. Iya. Permisi Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Ya Bu, kami dengar-dengar dari sekolah dan menyediakan paket anti COVID, jadi kami datang ke sekolah Bu. Oh iya Bu, benar Bu. Makasih Bu, terima kasih. Ya, silakan Bu. Dadah Mas. Jadi kamu cuci tangan dulu. Ya Bu. Ini dia, maskernya ya. Nih, kamu pakai maskernya. Masuk Bu. Anak-anak, jadi koridor kita nih sangat kotor. Jadi ibu minta tolong sama kalian, tolong dibersihkan ya koridornya. Kemudian yang di halaman juga dibersihkan karena sangat kotor. Karena sebentar lagi orang tua siswa akan banyak yang datang. Jadi ibu minta tolong sama kalian tua, tolong dibersihkan ya. Yang ibu tinggal kalian berdua. Ibu mau siapin dulu paket posisinya ya. Yang Cuy, kita mulai dari sana ya. Kok dari sana? Dari sana lah. Dari sana lah, kan lagi muda. Dari sana, biar cepat, Pak. Ih, kayak gini jalan aku aja sekarang situ. Ya udah, terserah lo aja. anak-anak, kenapa koridornya belum dibersihkan? Pakai istri Bu. Oh, lagi bersih. Kayak tadi kan? Aku kesal aja lah. Enggak usah kita tunggu aja. Oke, siapa duluan ya? Oke. Demikian debat yang kita saksikan bersama. Seringkali debat terjadi dalam keseharian kita.
Dari situ, apa yang sudah kita lihat, kita akan sama-sama memahami. Debat adalah proses untuk saling bertukar pendapat, untuk membahas suatu isu, dan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan yang kuat. Setiap orang, setiap pihak pasti ingin argumen yang mereka sampaikan mendapat kekuatan untuk bisa diterima. Namun pada akhirnya hasil debat adalah untuk menghasilkan sudut pandang yang baru. Kita tadi melihat bagaimana orang berdebat, dan kita akan melihat kembali bagaimana manfaat debat. Yang pertama adalah untuk melatih mental, keberanian, dan sikap kritis. Kemudian ketika debat kita juga bisa memantapkan pemahaman konsep kita terhadap sebuah topik. Dan terakhir kita akan meningkatkan keterampilan solutif kita. Menurut penelitian, orang yang bisa menghasilkan banyak solusi ketika dalam masa kehidupan yang sulit, orang-orang itulah yang akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jadi kalau kita melihat debat mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, karena itu biarlah kita semua mulai untuk melaksanakan debat sesuai dengan hal-hal yang harus kita perhatikan. Bagaimanakah unsur-unsur dalam debat itu? Yang pertama adalah mosi. Kita sering menyebut mosi dengan istilah topik ketika berbicara dalam kegiatan menulis. Unsur yang pertama adalah mosi, atau gagasan yang dijadikan landasan untuk berdebat. Kemudian ada tim afirmasi atau tim positif, tim oposisi. Berikutnya adalah tim netral, bisa itu ada juri, ada penonton, tidak lupa moderator dan juga penulis. Struktur debat secara umum adalah pengenalan, kemudian penyampaian argumen, debat, simpulan, dan keputusan. Contoh yang tadi kita saksikan adalah mulai bicara tentang tugas, kemudian mereka, Dina dan Nelly, saling berargumen hingga akhirnya mendapatkan sebuah simpulan dan keputusan dijalankan. Ketika kita berdebat, supaya tidak menjadi debat kusir, debat yang tidak ada gunanya, kita harus mulai memahami bagaimana debat itu dilaksanakan. Kita menyebutnya dengan etika debat. Ketika kita berdebat, kita harus bertanya secara serius, kemudian bicara dengan data dan fakta, serta tidak menyinggung lawan debat dan mematuhi peraturan debat itu sendiri. Ketika kita belajar etika debat, kita akan memahami bagaimana karakter kita dibentuk, bagaimana kita juga belajar untuk menghargai orang lain, dan melalui debat ini kita akan semakin diperkaya dengan gagasan dari orang lain. Tak lupa kita akan melihat bagaimana ragam bahasa yang harus digunakan ketika berdebat. Ketika kita berdebat, yang pertama kita harus menggunakan bahasa yang baku. Kemudian ide harus sesuai dengan fakta, data yang ada. Dan yang ketiga adalah kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya, atau kita menyebutnya dengan istilah denotatif. Ketika kita sudah bersama-sama mempelajari bagaimana definisi, manfaat, etika, struktur debat, anak-anak supaya lebih memahami bagaimana debat itu dilakukan, kita akan mulai berlatih dengan mencari mosi. Jadi untuk anak-anak yang di rumah, kalian punya tugas semua untuk mencari mosi yang dapat dijadikan bahan untuk berdebat. Ada 3 mosi yang harus kalian buat. Yang pertama adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, apa yang kalian alami, seperti contoh tadi, peristiwa 2 temanmu Nelly dan Dina yang berargumen untuk memutuskan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan tugas sehari-hari. Kemudian hobimu itu bisa berkaitan dengan kemampuan kamu sesuai minat. Bisa seni, bisa olahraga, bisa sains, atau hal-hal lain yang menjadi minat kamu. Dan yang terakhir adalah buku yang Anda baca. Jadi anak-anak setelah menentukan mosi, kalian akan buat argumen setiap mosi dengan 2 pandangan, positif dan negatif.
kemudian kalian akan membuat satu pandangan positif menjadi 5 hal alasan, begitu juga pandangan negatif. Setelah itu anak-anak bisa membuat kesimpulan, dan yang terakhir berlatihlah untuk membuat praktek drama singkat tentang bagaimana kalian berdebat. Dan apa yang kalian lakukan ini nanti bisa kita teruskan ketika masa belajar di rumah sudah berakhir di sekolah. Ibu akan memberikan contoh. Kita mengenal wayang. Ibu mempunyai contoh wayang. Wayang ini merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2003. Tetapi pada tahun 2007 pemerintah Malaysia mengklaim bahwa wayang kulit adalah milik Malaysia. Jadi kita ada MOSI. MOSI-nya adalah wayang kulit warisan budaya Indonesia. MOSI tersebut harus dibagi menjadi 2 sudut pandang, positif dan negatif. Misalnya sudut pandang positif. Wayang kulit merupakan warisan budaya Indonesia karena wayang kulit sudah mempunyai rekam jejak berupa bukti tertulis oleh para pendahulu kita. Wayang ini ditulis dalam sebuah rekam jejak tulis, yaitu menggunakan huruf bahasa Jawi kuno, Jawa kuno. Jadi ini pendapat positif, satu argumen. Anak-anak harus buat dalam 5 argumen. Kemudian yang negatif, contoh MOSI yang tadi sudah dibuat menjadi 2 pandangan. Karena argumen yang negatif adalah bahwa wayang kulit merupakan milik Malaysia karena mempunyai alasan yang kuat bahwa banyak orang dari Indonesia yang menetap di Malaysia sering menggunakan wayang sebagai pagelaran atau pertunjukan yang sering ditayangkan, ditonton oleh masyarakat di sana. Jadi alasan itu dari pihak negatif atau oposisi dilanjutkan menjadi 5 argumen yang bisa kalian buat. Setelah itu tulis dalam laporan tugas dan nanti akan dikumpulkan pada waktu masa belajar di rumah, diakhiri seiring dengan kegiatan yang bisa kita lakukan dalam tatap muka. Untuk simpulan pada pembelajaran hari ini adalah debat merupakan seni mengolah wawasan dalam ucapan. Menurut website yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi Universitas Washington, debat adalah kegiatan di mana keahlian membaca, berpikir, dan berbicara yang digabungkan. Jadi anak-anak, ketika kalian belajar debat, ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Manfaat yang luar biasa, yang itu akan berguna untuk masa depan kalian, menggapai mimpi kalian, dan menapaki dunia kerja. Dan pada akhirnya, debat tanpa takut, karena debat menjadikanmu hebat. Marilah kita melaksanakan kegiatan ini dengan masih tetap mengikuti instruksi pemerintah untuk tetap belajar di rumah, tidak usah keluar ketika tidak diperlukan. Dan biarlah semuanya akan menjadikan kita orang-orang yang lebih berkualitas melalui debat tanpa takut, karena sekali lagi debat menjadikanmu hebat. Terima kasih.